Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Isnarto, MSI, selaku dosen mata kuliah Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa S3 UNES. Izinkan kami untuk menyampaikan presentasi kami yang berjudul Logika Abad 21. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama terkait filsafat matematika Frege dan program neo-Fregen, kemudian prinsip abstraksi ontologi dan epistemologi, kemudian yang ketiga prinsip abstraksi dan Julius Caesar, yang keempat prinsip abstraksi dan bad company, yang kelima prinsip abstraksi dan impredikativitas. Baik, untuk yang pertama terkait dengan filsafat matematika Frege dan program neo-Fregean. Jadi yang pertama kami akan membahas tentang keyakinan Frege tentang aritmatika dan analisis real. Jadi Frege meyakini bahwa hukum dasar aritmatika, khusus teori bilangan asli atau bilangan kardinal terbatas dan analisis real ada dua disiplin yang seharusnya dapat dipahami dengan cara yang sama. Frege berpendapat kedua bersifat analitik yang berarti bahwa pernyataan-pernyataan dalam bidang tersebut dapat dibuktikan menggunakan hukum logika umum dan definisi yang relevan. Dengan kata lain, Frege percaya bahwa sifat dasar bilangan dapat dipahami dan perlu merujuk pada pengalaman empiris, sebaliknya cukup dengan menggunakan logika definisi formal. Kemudian, Frege memiliki pandangan platonis mengenai objek matematika, di mana ia menganggap bilangan sebagai entitas non-berwujud yang ada secara independen dari pemikiran manusia. Pandangan ini berfungsi sebagai fondasi bagi logikisme, yaitu doktrin bahwa matematika dapat dianalisis dan dipahami sepenuhnya dalam kerangka logika. Dengan demikian, Frege melihat bilangan sebagai objek yang memiliki eksistensi yang sama dengan objek-objek lain dalam dunia, meskipun sifatnya tidak berwujud. Kontribusi neo-Fregeanisme. Neo-Fregeanisme aliran pemikiran yang muncul setelah Frege berargumen bahwa pandangan Frege adalah benar, tetapi mereka memiliki pandangan yang lebih optimis mengenai bagaimana konsep-konsep matematika dapat dijelaskan. Neo-Fregeanisme mengusulkan prinsip-prinsip abstraksi. Jadi kalau kita membahas tentang prinsip abstraksi dapat mendefinisikan objek matematika melalui relasi ekivalensi yang berlaku untuk berbagai istilah. Misalnya, siswa dapat belajar bahwa 1/2 dan 2/4 adalah sama karena mewakili nilai yang sama meskipun ditulis dalam bentuk yang berbeda. Siswa dapat memahami prinsip abstraksi dengan melihat pecahan sebagai representasi dari rasio yang lebih umum. Contoh terkenal dari prinsip abstraksi adalah kesetaraan arah, di mana dua arah dianggap sama jika mereka memiliki sifat yang identik dalam geometri. Salah satu contoh yang terkenal dari Frege, arah garis A sama dengan arah garis B jika dan hanya jika garis A dan garis B sejajar. Prinsip ini mengilustrasikan konsep abstraksi diterapkan dalam matematika untuk mengidentifikasi kesamaan sifat, dalam hal ini arah antar dua objek. Kemudian masuk ke prinsip Hume dan bilangan. Prinsip abstraksi yang paling sering dalam teori bilangan adalah prinsip Hume yang menyatakan jumlah elemen dalam himpunan F sama dengan jumlah elemen dalam himpunan G. Jika dan hanya jika korespondensi satu ke satu antara elemen di F dan elemen di G. Jadi dalam pendidikan matematika, prinsip Hume dapat digunakan untuk mengajarkan konsep bilangan kardinal kepada siswa dengan menunjukkan bahwa dua himpunan memiliki jumlah yang sama jika ada korelasi satu-satu antar elemen-elemen mereka. Masalah Julius Caesar. Masalah Julius Caesar yang dihadapi oleh Frege dalam konteks prinsip-prinsip abstraksi, khususnya prinsip Hume, merujuk pada kesulitan dalam menentukan identitas objek abstrak yang relevan, khususnya dalam konteks bilangan. Frege mengidentifikasi masalah dalam mendefinisikan bilangan hanya berdasarkan prinsip abstraksi seperti prinsip Hume. Misalnya, prinsip ini membantu kita memahami bahwa 2 adalah bilangan yang sama untuk setiap himpunan yang memiliki 2 elemen. Namun, masalah muncul ketika mencoba menggunakan prinsip abstraksi ini untuk menentukan
Apakah Julius Caesar sebagai individu historis dapat dianggap sebagai bilangan? Frege menyatakan bahwa meskipun prinsip Hume membantu dalam mendefinisikan bilangan, prinsip ini tidak memberikan alat untuk membedakan bilangan sebagai objek abstrak dari objek lainnya yang mungkin tidak relevan seperti orang atau objek fisik. Frege ingin mendefinisikan bilangan dengan lebih akurat atau kuat sehingga kita dapat memastikan bahwa bilangan bukanlah entitas seperti Julius Caesar tetapi sebuah konsep abstrak yang terkait dengan jumlah atau kardinalitas. Prinsip abstraksi dan hukum dasar Frege. Untuk mengatasi masalah seperti Julius Caesar, Frege pada akhirnya merumuskan definisi eksplisit bilangan melalui apa yang dikenal dengan Basic Law 5 atau hukum dasar 5. Hukum dasar 5 mengatakan bilangan dari suatu himpunan dapat didefinisikan sebagai kelas dari sebuah konsep yang memiliki korespondensi satu-satu dengan himpunan tersebut. Dalam istilah sederhananya, jika kita dapat menemukan cara untuk mencocokkan elemen dari satu himpunan dengan elemen dari himpunan lainnya, tanpa ada yang terlewat, maka kita dapat menganggap jumlah elemen di kedua himpunan ini sama. Namun, hukum dasar 5 ini mengarah pada paradok Russell. Paradok Russell menunjukkan bahwa tidak semua himpunan bisa didefinisikan tanpa menghadapi kontradiksi. Misalnya, pertimbangkan himpunan semua himpunan yang tidak mengandung dirinya. Apakah himpunan ini mengandung dirinya sendiri? Jika ia mengandung dirinya sendiri, maka berdasarkan definisi ia seharusnya tidak mengandung dirinya sendiri. Sebaliknya, jika tidak mengandung dirinya sendiri, maka seharusnya ia termasuk dalam himpunan tersebut. Setelah menghadapi paradoks ini, Frege menyadari bahwa upaya untuk mendefinisikan bilangan secara murni, logis, dalam kerangka logikalisme telah gagal. Dia menyadari bahwa sistem yang dia kembangkan tidak dapat secara konsisten mendefinisikan bilangan tanpa mengarah pada kontradiksi. Neo-Fregeanisme berpendapat bahwa Frege tidak perlu menggunakan hukum dasar 5 yang bermasalah. Sebaliknya cukup mengandalkan prinsip Hume untuk membangun teori bilangan asli. Neo-Fregeanisme berpendapat bahwa jika prinsip Hume diadopsi sebagai aksioma tambahan dalam logika orde kedua, kita bisa membangun aritmetika dasar yang konsisten. Prinsip Hume merupakan bentuk definisi implisit. Prinsip ini memperkenalkan konsep bilangan kardinal tanpa membutuhkan definisi eksplisit yang sering kali bermasalah. Menurut neo-fregeanisme, prinsip Hume cukup kuat untuk mendasari aritmatika dasar dan mendukung pandangan bahwa teori bilangan asli dapat dibuktikan secara logis dan konsisten. Logika orde kedua mendukung pandangan neo-Fregen dengan membuktikan teori bilangan secara konsisten, termasuk aksioma Dedekind-Peano. Namun, tantangan filosofis tetap ada karena neo-Fregen perlu memberikan justifikasi yang memadai untuk mendasarkan konsep bilangan kardinal dan real pada prinsip Hume serta memperluas pandangan ini ke teori bilangan real dan teori himpunan. Yang akan kita bahas kedua adalah terkait dengan prinsip abstraksi, ontologi, dan epistemologi. Jadi yang pertama adalah angka sebagai objek abstrak. Nah, Frege, Platonisme dalam filsafat matematika berpendapat bahwa angka adalah objek abstrak yang nyata dan independen dari pemikiran manusia. Angka seperti 2 atau 3 tidak memiliki eksistensi fisik, tetapi mereka dapat dirujuk melalui bahasa dan pemikiran logis. Frege menegaskan bahwa istilah numerik merujuk pada objek abstrak yang tetap dan tidak berubah yang tidak memerlukan interaksi fisik untuk dipahami. Contohnya ketika kita menyatakan 2 adalah bilangan genap, kita merujuk pada entitas abstrak 2 bukan pada objek fisik tertentu menjadikannya universal dan kontekstual. Frege menggunakan prinsip Hume untuk mendukung gagasan bahwa angka adalah objek logis. Prinsip ini menyatakan bahwa dua himpunan memiliki jumlah yang sama jika terdapat korespondensi satu-satu antar anggota-anggotanya. Misal himpunan A dan himpunan B masing-masing memiliki dua anggota karena bisa dipasangkan satu sama lain.
Bagi Frege, identitas numerik ini menunjukkan bahwa angka entitas independen yang dapat dirujuk melalui relasi logis terlepas dari pengamatan fisik dan angka tetap terhubung melalui struktur logis meski bersifat eksternal terhadap dua dunia fisik. Frege menegaskan bahwa angka sebagai objek abstrak memungkinkan pernyataan matematika bersifat objektif dan universal seperti 2 tambah 2 sama dengan 4 yang selalu benar tanpa tergantung pada kondisi dunia nyata. Tidak seperti pernyataan empiris, kebenaran matematika berdasarkan pada logika internal angka dan berada di ranah kebenaran logis yang independen dari pengalaman sensorik atau dunia fisik. Frege meyakini angka-angka sebagai objek abstrak, namun pandangan ini meyakini tantangan epistemologis, terutama dilema Bena-Seraf, yang mempertanyakan bagaimana manusia dapat mengetahui objek abstrak yang tidak dapat dirasakan secara langsung. Frege menjawab kritik ini dengan menyatakan bahwa pemahaman objek abstrak tidak memerlukan interaksi fisik, melainkan dapat diakses melalui korespondensi logis dan analisis konsep. Neo-Fregeanisme mengembangkan argumen ini dengan menciptakan teori epistemologi matematika yang lebih lengkap, di mana prinsip umum memungkinkan akses kognitif terhadap objek abstrak melalui korespondensi logis dan matematis. Frege Platonisme berpengaruh signifikan dalam pemahaman filosofis matematika dengan memandang angka sebagai objek abstrak yang mendukung pengembangan logika matematis formal yang tidak tergantung pada pengamatan empiris. Hal ini memberikan status matematika yang mirip dengan logika di mana kebenaran matematika dianggap mutlak dan independen dari dunia fisik. Selain itu, pandangan ini menegaskan bahwa matematika adalah ilmu formal lebih dari sekedar perhitungan atau manipulasi simbol, melainkan penemuan kebenaran abstrak yang sudah ada sebelumnya, sehingga menempatkan matematika setara dengan logika dalam hal universalisme dan objektivitas. Nominalisme adalah pandangan filosofis yang menolak adanya entitas abstrak seperti bilangan sebagai objek nyata. Hartry-Field mengusulkan pendekatan yang lebih tradisional dalam nasionalisme, di mana ia tidak sepenuhnya menolak penggunaan entitas abstrak, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat berbicara tentang bilangan tanpa menganggapnya sebagai entitas yang terpisah. Field memilih untuk membiarkan prinsip-prinsip abstraksi digunakan untuk menjelaskan fenomena matematika secara stipulatif, yang berarti bahwa kita dapat menentukan makna istilah matematika sesuai kebutuhan tanpa harus merujuk pada keberadaan nyata dari entitas tersebut. Prinsip Hume biasanya menyatakan bahwa dua entitas dikatakan identik jika dan hanya jika mereka memenuhi syarat yang sama. Namun, Field mengusulkan untuk mengubah prinsip ini menjadi versi yang lebih kondisional. Misalnya, ia menyatakan jika ada hal-hal seperti jumlah F dan G, maka keduanya identik jika dan hanya jika ada korelasi satu-satu. Dalam pandangan Field, kita perlu membuat praanggapan eksistensial ini lebih eksplisit untuk memberikan makna yang lebih jelas terhadap istilah teoritis. Satu tantangan yang dihadapi dalam pendekatan ini adalah bagaimana memberikan makna pada istilah teoritis yang dalam hal ini bilangan. Field mengusulkan bahwa isi dari teori yang dapat diuji secara empiris adalah bahwa ada entitas tertentu yang memenuhi klaim dasar teori tersebut. Untuk menyatakan hal ini, ia menggunakan kalimat Ramsey yang memberikan generalisasi eksistensial dengan mengganti istilah-istilah teoritis dengan variabel yang sesuai. Field mempertimbangkan kondisi yang diperlukan untuk mendefinisikan bilangan, menekankan pentingnya memahami operator dan hubungan antar konsep numerik. Ia berargumen bahwa prinsip Hume yang tidak terkondisi kurang memadai untuk menjelaskan kondisi ini, sehingga ia mengusulkan versi terkondisi dari prinsip tersebut untuk memberikan konteks yang lebih jelas. Field berargumen bahwa kita dapat memperlakukan sistem yang menggabungkan prinsip-prinsip Hume dengan logika orde kedua sebagai sebuah teori yang dapat dibandingkan dengan teori ilmiah lainnya. Hal ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan konsep bilangan secara implisit, tetapi tetap terbuka untuk diskonfirmasi empiris jika perlu. Dalam pendekatan Field menghadapi kritik mengenai apakah prinsip yang
kondisikan ini cukup untuk mengatasi keraguan tentang keberadaan bilangan. Dia berpendapat bahwa meskipun ada kemungkinan untuk menafsirkan kondisi-kondisi yang diperlukan, kita tidak dapat mengabaikan konteks di mana bilangan itu diperkenankan. Bill mengusulkan bahwa meskipun prinsip Hume yang dikondisikan tidak menyelesaikan semua masalah, hal ini memberikan dasar yang lebih baik untuk memahami bilangan dan konsep matematis lainnya. Namun, ia mengaku bahwa definisi ini masih memerlukan klarifikasi dan pertahanan lebih lanjut untuk memastikan bahwa konsep-konsep tersebut dapat diterima dalam konteks filsafat matematika. Yang ketiga terkait prinsip abstraksi dan Julius Caesar. Konsep bilangan dalam pandangan Frege dan non-Frege. Frege berargumen bahwa bilangan bukan sekedar objek yang kita hitung, melainkan konsep yang lebih mendalam. Misalnya, ketika kita mengatakan ada 3 kucing di halaman, kita tidak hanya menghitung jumlah kucing, kita juga memahami bahwa 3 adalah konsep yang bisa diterapkan pada banyak hal seperti 3 buku atau 3 mobil. Guru dapat meminta siswa untuk mengidentifikasi objek yang berbeda di sekitar mereka, lalu mengkategorikannya dengan menggunakan bilangan. Bilangan misalnya siswa dapat menghitung jumlah kursi, meja, dan buku di ruang kelas. Kriteria penerapan adalah pedoman yang membantu kita menentukan apakah suatu objek termasuk dalam suatu kategori. Dalam konteks bilangan, kita bisa mempertimbangkan beberapa kriteria, misalkan bilangan genap dengan bilangan ganjil. Dengan memahami ini, siswa harus tahu bahwa bilangan genap dapat dibagi 2 tanpa sisa, sedangkan bilangan ganjil tidak. Ini adalah kriteria yang jelas dan dapat diamati. Prinsip Hume menyatakan bahwa untuk menganggap bilangan sebagai konsep pengurutan, kita perlu kriteria identitas yang jelas. Misalnya, jika kita memiliki 2 kelompok apel yang masing-masing terdiri dari 3 apel, kita perlu menentukan apakah kedua kelompok ini identik atau tidak. Apakah kita berbicara tentang apel yang sama atau apel yang berbeda meskipun jumlahnya sama. Masalah Kaisar merujuk pada kesulitan dalam memberikan kriteria penerapan untuk konsep bilangan, terutama dalam konteks yang lebih abstrak. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang 2 dalam konteks apel, kita harus memastikan bahwa kita tahu apa yang dimaksud dengan 2 itu. Ini termasuk kriteria untuk menentukan apakah kita berbicara tentang 2 objek yang sama atau berbeda. Kaum neo-Fregen berpendapat bahwa kita dapat memahami bilangan dengan menghubungkan jumlah objek satu dengan yang lainnya. Namun kritik adalah bahwa mengandalkan hubungan ini tidak cukup. Kita juga perlu kriteria yang lebih jelas untuk menentukan bilangan. Misalnya, jika kita memiliki 2 kelompok, 4 kucing, 4 anjing, kita akan menentukan bahwa keduanya memiliki jumlah yang sama. Aktivitas ini mendorong siswa untuk memikirkan lebih dalam tentang hubungan antara jumlah dan identitas objek. Dengan memahami konsep bilangan dan masalah yang terkait serta menerapkannya dalam konteks yang nyata, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya, yang keempat adalah terkait prinsip abstraksi dan bad company. Hukum dasar 5 Frege dan prinsip Hume mengedepankan pentingnya abstraksi dalam pemahaman konsep bilangan. Hukum dasar 5 berfokus pada cara menghubungkan angka dengan pengertian yang lebih luas, sementara prinsip Hume memberikan kriteria untuk mengidentifikasi jumlah objek. Konsep ini menunjukkan bahwa penguasaan bilangan bukan hanya sekedar mengingat angka, tetapi memahami hubungan dan kriteria yang mendasarinya. Salah satu kritik utama terhadap hukum dasar 5 adalah bahwa ia tidak dapat memberikan penjelasan yang koheren tentang konsep himpunan atau perluasan. Artinya, meskipun hukum dasar 5 menawarkan cara untuk memahami bilangan, ia tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep ini berfungsi secara konsisten dalam matematika. Argumen bad company menyatakan bahwa jika suatu pola penjelasan dapat menyebabkan kontradiksi, maka pola tersebut tidak dapat diterapkan secara umum. Dalam pembelajaran, ia menekankan pentingnya mengajarkan siswa berpikir kritis dan menilai validitas setiap prinsip yang dipelajari. Meskipun ada argumen bahwa prinsip yang tidak konsisten tidak selalu membatalkan metode penjelasan, penting untuk menunjukkan pada siswa bahwa prinsip Hume lebih dapat diandalkan. Contoh konkret seperti pola bilangan genap dan ganjil dapat digunakan untuk menekankan pentingnya konsistensi dalam memahami bilangan.
George Poulos menawarkan prinsip gangguan yang menyatakan bahwa jumlah objek dapat dihitung dengan melihat hubungan antar objek-objek tersebut. Dalam pengajaran, kita dapat menggunakan analogi dengan mengelompokkan benda-benda tertentu untuk membantu siswa memahami bagaimana jumlah dapat dihitung berdasarkan hubungan di antara mereka. Prinsip Hume menunjukkan bahwa untuk menjelaskan konsep bilangan kita harus mempertimbangkan batasan-batasan tertentu. Kriteria yang diusulkan adalah bahwa penjelasan tidak boleh menghasilkan konsekuensi baru yang tidak terhubung dengan konsep itu sendiri. Dalam pembelajaran, kita dapat menjelaskan pada siswa bahwa ketika mereka belajar tentang bilangan, penting untuk memahami bahwa bilangan bukannya sekedar angka, tetapi juga konsep yang memiliki konteks dan penerapan yang lebih luas. Penjelasan harus bersifat konservatif dan tidak menambah implikasi ontologis baru. Prinsip gangguan yang melampaui konsep aslinya tidak dapat dianggap sebagai penjelasan yang valid. Batasan konservatif diperlukan dalam prinsip abstraksi untuk mencegah inkonsistensi dengan memastikan bahwa prinsip tersebut tidak memperluas domain objek sehingga melampaui batas logis. Selain itu, prinsip abstraksi harus memenuhi persyaratan konsistensi karena jika prinsip tersebut menghasilkan matematika dalam jumlah besar tanpa kontrol, hal itu dapat memicu inkonsistensi seperti yang terjadi dalam paradok Cantor. Abstraksi inflasi yaitu abstraksi yang menciptakan kelas baru objek yang jauh lebih besar dari domain awalnya. Harus dihindari. Misalnya, jika relasi ekuivalensi pada konsep dasar membagi objek ke dalam kelas yang lebih besar, ini dapat menyebabkan pembentukan konsep-konsep baru yang tidak dikehendaki. Dalam konteks ini penting untuk merumuskan batasan mencegah hal ini terjadi, meskipun rincian spesifik tentang bagaimana hal ini harus diatasi sangat kompleks. Prinsip Hume menghadapi kritik dari perspektif analitik karena dianggap tidak ada pernyataan analitik yang memiliki implikasi eksistensial yang signifikan. Namun, prinsip ini menyatakan keberadaan bilangan dan objek tak terhingga yang memunculkan pernyataan yang tentang konsistensinya. Yang kelima, terkait dengan prinsip aksi dan impredikativitas. Prinsip Hume dalam logika tingkat kedua menjelaskan bahwa dua konsep memiliki jumlah objek yang sama jika ada korespondensi satu-satu antar objek tersebut. Frege mengadopsi prinsip ini untuk mengidentifikasi bilangan asli secara logis bukan dengan menghitung langsung dengan mendasarkan setiap bilangan pada jumlah objek yang memenuhi kriteria tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bilangan asli unik dan tak terhingga karena bilangan baru dapat terus didefinisikan. Dalam pembelajaran matematika ini mengajarkan bahwa bilangan memiliki struktur logis bukan hanya sebagai alat hitung. Impredikativitas dari prinsip Hume memungkinkan definisi konsep menggunakan objek yang bergantung pada definisi itu sendiri. Menurut Michael Dammert, dapat menyebabkan kesulitan dalam menetapkan nilai kebenaran pasti untuk pernyataan numerik. Contohnya dalam pengajaran aritmatika, mendefinisikan angka melalui konsep yang belum jelas dapat membingungkan siswa. Dammert juga berpendapat bahwa tanpa nilai kebenaran yang pasti untuk setiap pernyataan tentang angka, prinsip Hume menghalangi pemahaman koheren tentang angka. Dammert berpendapat bahwa jika pernyataan tentang angka tidak memiliki nilai kebenaran yang pasti, maka prinsip Hume menghambat pemahaman angka yang koheren. Ada kekhawatiran bahwa kuantifikasi objek hanya mungkin jika domainnya didefinisikan dengan jelas. Namun, prinsip ini tidak dapat menyediakan definisi yang memadai untuk bilangan impredikatif. Akibatnya, sifat impredikatif ini dianggap menggugurkan prinsip Hume sebagai penjelasan untuk operator numerik karena berpotensi menciptakan lingkaran definisi yang tidak produktif. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf dan mohon masukan dari teman-teman sekalian maupun Bapak Isnarto. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di dalam diskusi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.